Saya berani bertaruh deh semua orang tua pasti punya gap kepada putra-putrinya. Ya. Nggak ada Mbak yang namanya, oh gue ketemu quality time. Kenapa quality time berhasil? Ini saya tanya deh. Kenapa? Saya tahu jawabannya. Ya karena nggak pernah konflik. Jarang Ya. ketemu. Sekali ketemu ya pasti yang bagus-bagus saja lah. Sempat hilang beberapa waktu Ya. dari dunia entertainment. Nah, kemudian kabarnya waktu itu sempat berhadapan dengan isu mental health gitu Iya. kan ya. Nah, saat itu Saya sih, tuh bro. strugglingnya gimana, Lid? Sampai sekarang pun sebenarnya masih Oke. struggling ya untuk penyakit mental. Tadi bisikannya banyak gitu ya. Yang tadinya banyak suruh-suruhan, kalau OCD kan Ya. sign-nya tuh disuruh gitu di kepala. Nah, perlahan-lahan apa ya, orangnya tuh makin berkurang, orangnya berkurang, yang nyuruh-nyuruh makin berkurang. Ini bukan toxic relationship, ini toxic country namanya. Oh, oke. Toxic city. Oke. Jadi ini kita luas ya. Heeh. Ngomong ini bukan secara sekelompok, tapi secara konstitusi gitu. Ini toxic gitu di era 2014 sampai sekarang tuh. Saya bilang kepada teman-teman saya yang pria, Anda mesti ingat bahwa lawan jenis Anda itu kan wanita. Mereka dikasih Tuhan yang namanya tiap bulan Sorry. ini period time. Di mana period time itu namanya hormonal issue. Emosi mereka terganggu, bukan terganggu, emosi mereka karena period itu menjadi tidak stabil. Ya jangan kau bikin problem di period itulah gue bilang. Halo Moms, Dad, geng sehat. Kita ketemu lagi di Ngoprek, ngobrol habis praktek di channel YouTube Gue Sehat. Nah, langsung saja. Hari ini kita sudah kedatangan dua aktor yang berbeda generasi nih, Moms dan geng sehat semua. Di sini sudah hadir bersama kita ada Mas Jeremy Thomas dan Halo. Aliando. Hai hai. Halo semuanya. Seneng banget bisa ketemu dengan dua aktor hebat di studio Gue Sehat hari ini, gitu kan ya. Nah, kita nggak tanpa alasan nih mengundang dua aktor hebat dari berbeda generasi yang pasti obrolannya itu bakalan seru banget. Nah, Aliando sama Mas Jeremy Thomas ini baru saja merilis satu series baru di WTV yang judulnya adalah Cinta Mati. Udah nonton belum yang sehat semuanya? Nah, langsung saja kita ngobrol-ngobrol tentang si Cinta Mati ini gitu ya. Oke, Mas Jeremy dan Ali. Kalau sekilas ngelihat trailernya ini film tentang keluarga. Tapi ada juga bumbu-bumbu percintaan yang gak biasa. Ada motif-motif psikologinya juga. Boleh diceritain gak sih secara garis besar nih Cinta Mati itu tentang apa sih? Mas Jeremy dulu atau Ali dulu yang mau cerita? Ali dulu lah. Oke, Silakan. jadi sebenarnya series Cinta Mati ini berkisah tentang gadis remaja yang bernama Alea yang baru ingin mencari jati diri, namun ternyata dia mendapatkan seorang pembimbing yang salah, yaitu adalah Bara. Di mana juga lepasnya sosok ayah dari Alea yang membuat drama dari Cinta Mati ini menjadi lebih punya dinamik gitu, di mana juga cinta seorang ayah akhirnya hadir untuk menyelamatkan seorang anak gadisnya gitu. Dan dari bumbu psikologisnya bagaimana Bara ini pembimbing yang salah ini membuat si Alea menjadi bermasalah kepada ayahnya, dan disitulah cerita Cinta Mati dimulai gitu. Oke, jadi Mas Jeremy, apa yang membedakan nih antara series Cinta Mati dengan series-series yang Yang lain? lainnya ya, oke. Saya mungkin melihat dari perspektif mungkin sama apa yang Aliando bilang kan merupakan suatu rangkuman ya yang terstruktur dengan baik. Cuman kalau saya lihat Cinta Mati ini sebenarnya pertama garis bawah cerita yang baik adalah cerita yang harus relatable dengan situasi yang apa yang terjadi di society saat ini. Suka atau tidak suka society kita, menurut saya banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya itu di luar nalar kita. Sangat banyak sekali yang apa? Tabu lah. Ya, ayah perkosa anak sendiri, pencabulan, dysfunctional family dan segala macam dan itu merupakan konsumsi media sehari-hari. Oke. Kalau kita lihat Cinta Mati ini karena memang harus ada suatu daya tarik yang menarik, tentu kita harus memulai dengan suatu
cerita cinta yang dikedepankan dulu, yaitu di sini ada Bara, Aliando, dan Aisyah dan Alia. Itu harus menjadi, karena kan bagaimanapun cerita harus komersil dan menarik. Mereka cukup memerankan dengan baik. Tapi kalau kita tarik, ini adalah benar Aliando, Umbrella-nya cerita keluarga. Umbrella-nya nih. Tapi dalam cerita keluarga itu ternyata disfungsi keluarga yang terlihat baik, yaitu keluarga si Dr. Rehan ini sama putrinya, yang Dr. Rehan ini ya tipikal orang kota pada umumnya, yang penting kerja, sukses, materi baik, tanpa dia sadar ternyata ada lubang yang makin mendalam di putrinya. Oke. Lubang ini sebenarnya celah kecil dari kacamata si bapaknya. Tapi dari kacamata Bara atau dari kacamata anak perempuan ini lubang besar. Wah, ini lubang yang baik gitu ya. Iya, celah besar, lubang besar yang gampang sekali dimasukin. Dari kacamata orang tuanya tidak, tapi pada saat celah ini dimasukin, sama ibaratnya gini lah, Mbak, simpel aja. Kita nganggap remeh virus. Begitu kena virus, tergeletak kita di rumah sakit. Nah, kurang lebih seperti ini. Virus Bara ini masuk sebagai virus dalam keluarga yang sulit sekali kalau di scan tuh berkali-kali di ruang rumah sakit itu sulit kedetek karena dia memainkan peran atau sikap yang sangat unpredictable. Udah ada rasa tapi belum juga ketahuan nih. Udah ada rasa juga belum ketahuan. Itu yang akhirnya membuat saya yakin penonton akan terikat. Nah, tapi kalau kita garis bawain sebenarnya ya dari keluarga disfungsional, dari tumbuh kembangnya remaja, ya banyak yang tidak terjawab dari struktur norma keluarga kita. Struktur norma keluarga kita, saya nggak bisa ngomong secara general ya, nanti gue dihajar lagi gitu ya. Ya karena di Indonesia ini saya nggak ngomong secara general, tapi kalau di Cinta Mati, keluarga Rehan sama anaknya itu ya nggak baik hubungannya secara komunikasi. Karena nggak baik itulah timbul masalah. Masalah itu menjadi bergelembung ya pada saat Bara sama Alia menemukan ya Cinta Mati tersebut. Saya kalau nerangin panjang, Mbak. Dipanjang tapi Gak apa-apa, nanti ditonton aja gitu ya, biar jelas semuanya. Nah, di film Cinta Mati ini kan Ali memerankan atau mengambil peran sebagai psikopat. Nah, nggak gampang loh itu. Memerankan peran seperti itu, tantangannya besar karena perannya serius. Observasi dulu nggak? Jadi waktu pertama kali membaca skrip dari Cinta Mati, ini udah kebaca kemana arahnya gitu. Ini relate dengan manipulator-manipulator yang saya temui dalam hidup dalam hidup saya gitu. Dan hidup teman saya ya, gitu ya. Jadi teman saya yang kena tipu gitu ya, itu curhatnya ke saya gitu. Dan kita berdua ditipu saat itu. Senasib. Jadi kita untuk observasi ke arah-arah manipulator itu bisa kita ambil, karena sebenarnya mana yang psikopat dan yang enggak. Pertama karena kan kita membuat semua itu awal itu kan tulus gitu. Cuman kok tiba-tiba ada hal yang menyeleweng, dan ini adalah hal yang menurut kita nggak baik. Disitulah nilai pertama untuk kita mengenal apa itu psikopat. Dan di Cinta Mati kita merecall apa yang sudah pernah terjadi di hidup kita gitu ya, untuk membawa kembali kejahatan itu untuk kita kembangin. Dan itu bukan satu, cuman banyak hal gitu loh yang kita rangkum. Begitupun juga apa yang udah dirangkum kita kompres menjadi satu bibit, lalu dicari lagi hal-hal yang berkaitan dengan hal ini yang sama. Dan itu banyak banget di luar sana gitu. Kayak kita bisa cari informasi di YouTube atau di platform lain gitu. Dan itu makin relate lagi, makin dalam lagi dengan tingkah-tingkah psikopat gitu ya. Akhirnya itu yang kita observasi, kita coba mainkan. Di situ latar Bara terjadi. Tapi ada yang relate nggak antara Bara gitu, tokoh Bara dengan Aliando? Sebenarnya punya ini bagus sih, maksudnya gue nggak tahu kenapa, cuman apa yang Bara sukain itu gue juga suka gitu. I see. Kayak gue suka berkebun, seriously I'm love hidroponik gitu loh. Habis itu mobil yang Bara pakai tuh semua idola banget, kayak Jimny dan juga IH gitu. Dan itu yang salah satu yang gue suka juga. Ini yang sebenarnya nggak penting, cuman kok
Ini Mirip sama gitu ya, ya. mirip ya. gitu ya. Ini kok sama. Kok Ngintip gua suka nggak? ngintip hampir gitu ya. Ada satu WC sama gitu. Jadi tapi enggak sampai ngintip. Cuma kalau sampai ngintip sih enggak kayaknya. Habis itu tingkah-tingkah seksual gitu ya. Pemilihan wanitanya pun beda. Habis itu banyak hal sih yang sebenarnya agak beda, cuman agak relate juga sama kehidupan nyata antara karakter Bara dan Ali gitu. Kalau Mas Jeremy gimana? Ada yang relate nggak? Sama-sama ayah tuh kan? Ya, kalau gini, relatable itu wajib dan harus. Oke, kita sebagai aktor itu harus punya kemampuan. Ini saya refresh sedikit Mbak. Banyak sekali orang bertanya, Mas gimana sih membaca skenario, harus dihafal nggak? Saya bilang skenario tidak boleh dihafal, tapi wajib Pahamin. direlatable-kan dengan situasi yang terjadi. Apa sih problem seorang keluarga pada saat sekarang ini, situasi sekarang ini? Ya waktu, Yes, benar. ya perhatian. Ya. Saya banyak kok ketemu orang yang normatifnya normal, Mbak. Banyak saya ketemu orang yang normatifnya normal, tapi di dalam kenormalan itu muncul problem. Tidak ada perhatiannya, kurang perhatiannya, yang si ibu atau si ayah sibuk dengan mengejar yang namanya rutinitas, sehingga banyak faktor-faktor yang lain. Tapi ya casingnya normal. Banyak. Itu yang saya bilang silent killer. Ya. Jadi bukan keluarga yang kayak kita lihat, wah berantakan nih begini gitu loh. Justru menurut saya yang silent killer itu yang bahaya. Nah, Dr. Rehan ini silent killer. Apa yang nggak punya? Ya. CEO-nya rumah sakit, semuanya punya. Bahkan pasangan baru, ya kan? Yeah. Pasangan baru, tanpa dia sadar, pasangan baru itu juga menimbulkan sedikit luka batin kepada putrinya. Berarti kan ada lack of communication. Nah, lack of communication itu menurut saya ya, saya berani bertaruh deh, semua orang tua pasti punya gap kepada putra-putrinya. Ya. Nggak ada Mbak yang namanya, oh gue ketemu quality time. Kenapa quality time berhasil? Ini saya tanya deh, kenapa? Saya tahu jawabannya. Ya karena nggak pernah konflik. Jarang ketemu. Sekali ketemu ya pasti yang bagus-bagus saja lah. Yes. Wow, we like to quality time. Ya, coba lo ketemu pagi, sore, siang, malam dengan problem masing-masing. Pasti ada problem, pasti ada debat dan segala macam gitu. Nah, jadi hadiran Rehan secara emosionalnya di Alia ini yang menimbulkan gap, bukan kehadiran secara fisik, bukan kehadiran secara material deliver, karena ada di dialog. Waktu Rehan itu mengeluh kepada istrinya, apalagi yang kurang ya, sekolah nomor 1, fasilitas keren, semua keren. Tapi yang saya bilang tadi, virus yang nggak kelihatan ini yang tumbuh, yang ternyata dimakan sama Bara. Nah itu menurut saya dalam setiap keluarga, saya yakin ya Mbak ya, saya tidak mau memvonis lagi nanti gue dibully lagi. Tapi menurut saya, kalau saya pribadi, kalau boleh jujur ya memang itu problem orang tua. Nggak ada orang tua yang sempurna bisa mengatur allocate waktu kepada putra-putrinya. Dan itu rasanya nggak hanya relate sama Mas Jeremy, tapi juga relate pada banyak orang tua, terutama di kota besar. Kalau orang tidak di kota besar problemnya beda. Mungkin mereka spend time waktunya banyak, tapi kedalaman komunikasinya tidak jauh. Orang kota bisa ngobrol, menanya, tapi mungkin menurut saya waktu hidup di Jakarta kan kejar-kejaran, macet, suasana kotanya tidak menarik, dan kota ini bukan kota yang menarik untuk membesarkan putra-putri menurut saya gitu loh. Jadi ya banyaklah faktor seperti itu. Oke. Setuju. Mas Jeremy, kalau di real life, tipikal yang overprotective juga nggak ke anak-anak? Itu pertanyaan yang bagus dan saya udah sering ditanya itu. Iya, lu penasaran lu? Lu overprotective nggak sih? Gini, oke. Saya tumbuh kembang itu di Sumatera, Mbak, di Riau, di kompleks. Saya tuh tumbuh besar itu di kompleks perusahaan minyak namanya Caltex. Saya blessing dan bersyukur kepada Tuhan saya tumbuh kembang di situ karena nyaman, terstruktur rapi, sehat. Pada saat saya migrasi ke Jakarta, lahirlah putra-putri saya. Di situ saya ngeliat bahwa dengan tidak mengulangi rasa hormat saya kepada pemimpin Jakarta, Jakarta bukan tempat yang elok, nyaman, sehat buat tumbuh kembang balita kita. 1,
infrastruktur transportasinya tidak nyaman untuk dipakai lapisan mana aja. Artinya teori mengatakan oh kita bisa pakai ini, itu teori semuanya, faktanya enggak. Oke. Yang kedua, polusinya tidak baik. Yang ketiga, tidak ada regulasi terhadap yang namanya tempat-tempat tertentu di Jakarta itu bahwa kalau Mbak keluar negeri di Europe atau di mana-mana masuk pakai KTP. Betul-betul nggak boleh masuk, di Indonesia tidak ada. Jadi pertanyaan pada saat apakah Jeremy overprotective? Saya tidak overprotective. Saya khawatir terhadap lingkungan dan situasional dia di luar. Saya nggak khawatir kepada putra-putri saya. I believe them gitu loh. Of course anak muda nggak ada yang selalu transparan kepada orang tuanya 1000%. Nggak ada Mbak gitu loh. Pasti mereka punya kehidupan, mereka punya agenda sendiri, kesenangan sendiri yang mengajar. Cuma situasi lingkungan ini membuat kita worried. Worried itu akhirnya bisa menjadi overprotective. Jangan gini ya, jangan gitu ya, jangan gini ya, jangan gitu ya, jangan gini ya, jangan gitu. Tapi setelah saya underlying bahwa ya orang tua ya seperti itu. Orang tua seperti itu. Memang orang tua ya memberikan perhatian dalam bentuk concernnya kepada anak. Tinggal si anaknya bisa menerima itu sebagai concern atau sebagai kepedulian atau sebagai threatening. Ya, pemaknaan anaknya terhadap behaviornya orang tua itu seperti apa begitu betul. ya. Karena kan ada language barrier, ada culture barrier, belum dia di sekelilingi teman-temannya mengatakan gua bebas kok, gua ini. I've been there in that situation many times gitu. Oke, dan mengatasi situasi itu bagaimana saat itu Mas? Termasuk saat anak-anak izin mau pacaran dong. Waktu yang menentukan, Mbak. Oke. Saya orang yang percaya dengan waktu. Saya percaya dengan waktu dan universe yang bisa membetulkan itu semua. Selama kita konsisten dan mengatakan dan tidak bosan-bosan mengatakan kepada mereka bahwa maksudnya kami sebagai orang tua tuh ini. Maksudnya kami sebagai orang tua itu adalah ini. Maksudnya ibu lu dengan mengatakan mungkin dia dengan tonnya yang tinggi, tidak menyenangkan di telinga anak-anak, tapi ya saya underline maksudnya adalah seperti ini karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu tidak baik atau terjerumus atau apa, menurut saya nggak ada. Ya. Tapi untuk mampu menyampaikan itu kan koneksi emosinya harus dapat ya Mas dengan anak. Nggak mungkin tiba-tiba nggak ada koneksi emosi kemudian kita bisa menyampaikan ke anak maksud mama tuh begini, maksud ayah tuh seperti ini. Apakah mungkin anak kita harus pintar mencari waktu. Kita harus pintar, pertanyaannya bagus. Kita harus pintar mencari waktu, tapi jangan lupa anak yang kita ajak bicara itu kita harus punya empati. Apakah dia juga tidak punya problem di kehidupan sosialnya dia? Apakah dia mempunyai social pressure? Kita jangan one sided dong. Gua begini. Wait. Lihat dulu, are you okay in the school? Sekolah lu bully nggak atau apa? Karena sekolah mahal di Jakarta juga banyak bully. Nggak jadi jaminan. Gitu loh. Jadi itu yang saya bilang. Kalau saya ngelihatnya jangan ngelihat dari situnya, lu ngelihat dulu universe-nya benar nggak. Kalau universe-nya benar, ya beda. Ini kan universe-nya Jakarta bukan tempat yang elok, saya bilang. Untuk mengantarkan putra-putri kita ke sekolah. Ya, mau sekolahnya swasta mahal. Tidak merepresentasikan jumlah murid yang ada dan segala macam gitu. Jadi itunya dulu. Nah, pada saat anak ini tumbuh kembang di situasi yang seperti ini, tiba-tiba kita datang dengan idealisme orang tua yang baik, menurut Mbak komunikasinya kan juga sulit. Benar. Makanya dari sudut pandang orang tua kita perlu untuk ngelihat juga dan bisa berempati terhadap apa yang sedang terjadi pada anak. Memahami. Nah, pada saat orang tua berempati dia kan mesti ikhlas dengan dirinya sendiri. Problemnya orang tuanya sibuk kerja, bayarannya nunggak sana sini, ininya terlambat, stres lah dia. Bagaimana dia mau ngomong baik sama anaknya? Itu yang terjadi di keluarga muda atau keluarga yang lagi tumbuh dan berkembang dan segala macam. Jadi ketidakharmonisan gitu loh. Oke. That's good. Sekarang kita ke Ali nih. Sempat hilang beberapa waktu dari dunia entertainment. Nah kemudian kabarnya waktu itu sempat berhadapan dengan isu mental health gitu kan ya. Nah saat itu tuh strugglingnya gimana Li? Jadi sampai sekarang pun sebenarnya masih struggling ya untuk penyakit mental. Tapi semenjak syuting sama saya katanya dia sehat. Sehat terus. Jadi kalau struggle dalam penyakit mental hingga sekarang mungkin cuma nggak
Ekstrim agak dulu. ekstrim dulu gitu ya. Kalau dulu tuh bener-bener ya lebih parah lah gitu jatuhnya. Lebih kompleks gitu penyakitnya. Dan makin lama yang tadi bisikannya banyak gitu ya. Yang tadinya banyak suruh-suruhan. Kalau OCD kan Ya. sign-nya tuh disuruh gitu di kepala. Nah, perlahan-lahan em, apa ya, orangnya tuh makin berkurang, yang nyuruh-nyuruh makin berkurang. Gitu sih. Ya paling itu yang struggling dan sampai sekarang masih bertahan akhirnya, dan cara melawannya mungkin dengan melawan. Ya. Kalau lo OCD gue ya kan lo tahu apa gue maksud. Lo harus memang melawan. Jangan ada ya beberapa orang penyakit OCD lepasin aja udah. Itu sebenarnya beresiko. Jangan sampai. Dan lawan ya tetap harus dilawan. Walaupun memang resikonya banyak yang bunuh diri memang. Cuma Itu bisikannya apa? ya suruh ngulang dia. Jadi kita suruh repetition gitu. Oh Sebenarnya ya? repetition itu bukan kita yang mau, cuman bisikan itu. Hmm. Kalau enggak nanti ada yang celaka loh target. Oh gitu. Jadi itu yang dilawan. Jadi kalau menurut gue kalau emang harus dilawan, lu ngulang berapa kali nggak apa-apa. Walaupun itu memang gue tahu itu makan waktu. Cuman sampai sekarang itu sih. Jadi dulu itu sempat cuma 1 hari mengulang repetition itu berkali-kali, cuman dari jam 9 atau jam 10 gitu, itu sampai jam setengah 11 malam atau jam 10 cuman hal yang sama. Gue nggak peduli apapun itu, walaupun gue kelihatan bego, untungnya gue sendiri di rumah dan itu nggak masalah dan gue tetap berhasil. Oke. Lalu gimana rasanya saat itu menghilang? Itu kan kejadian pas lagi tenar-tenarnya gitu loh. Ya. Lalu harus mundur dulu untuk beberes ini. Gimana perasaan saat itu? Jadi nggak masalah sih daripada kita tenar cuman dalam kondisi kayak gitu ya, atau kita besar dalam kondisi yang nggak baik gitu. Sama aja dapat uang tapi nggak bahagia gitu aja sih. Jadi lebih baik gue semuanya nggak dibawa mati, cuman kebahagiaan diri itu lebih mahal dibanding uang. Jadi nggak apa-apa deh gue nggak terkenal, bodoh amat, orang gue pengen sembuh bukan duit gitu. Lalu dalam kondisi yang sekarang udah punya pengalaman gimana cara-cara mengatasinya? Ada boundaries atau hal-hal tertentu yang memang mungkin kemudian Ali lakukan supaya nggak terjebak lagi nih di situasi itu? Mengenali triggernya kah? Paham tentang dirimu lebih baik kah? Atau jadi gimana? Mungkin OCD itu kan sebenarnya orang kan beda-beda ya. Kenal OCD itu dalam dia ini kenal OCD awalnya apa gitu. Ini beda-beda gitu. Ada yang karena bully juga benar, ada yang karena diri sendiri, misalkan dia terlalu besar untuk ekspektasi akhirnya jatuh gitu. Tapi kalau Ali ini purely karena kejahatan orang. Jadi sebenarnya dulu ada kasus orang itu nggak disuruh masuk, cuman dia tiba-tiba masuk gitu aja, terus gue usir dari rumah dan dia sakit hati. Entah apa yang dia lakukan, kayak ada yang vertigo gitu ya. Dan efeknya itu adalah ada 2. Ada efek psikologi sosial sama OCD. Sebenarnya efek psikologi sosial ini yang parah, yang memicu OCD ini. Jadi kalau biar nggak terulang lagi cuma 1, teknik manipulasi ini yang harus dikenali. Kedua, ya lu lawan OCD-nya dan jangan pernah percaya sama orang. Gitu. Oke. Jadi memang harus dilawan dan dalam konteksmu berlatih untuk kemudian memfilter siapa yang bisa dipercaya, siapa yang enggak gitu ya. Betul. Oke. Nah kita balik lagi nih ke seri si Cinta Mati ini. Ada relasi toksik, ada model relasi yang kurang sehat di dalam film yang Cinta Mati ini gitu kan ya. Nah dimana pada akhirnya putrinya gitu kan ya berhadapan pada satu situasi yang sulit, yang diajak keluar juga susah karena tadi Mas Jarwo bilang ada gap communication, ada yang masuk gitu kan ya. Nah kalau kemudian kita berbicara mengenai hal itu, kaitkan dengan peran ayah berhadapan pada putri yang kondisinya seperti itu gimana sih Mas? Oke. Jadi begini Mbak, hal yang paling sulit di dunia ini menurut saya adalah yang melawan yang namanya cinta. Bukan bokek Mbak. Kalau bokek kita kerja atau jujur sama orang, gue lagi bokek nih, kasih gue kerjaan, ya kerja, dapat duit. Ya dong? Perampok loh. Ya, whatever lah. Artinya kalau kita misalnya nggak punya duit, kita tapi cinta tuh nggak ada definisinya gimana cara stopnya. Nggak ada Mbak. Tidak ada orang jatuh cinta, habis itu lu panggil, orang jatuh cinta sudah tidak rasional. Cinta itu kan milik yang namanya kurva emosional, makanya berbunga-bunga, love bomb, apalah namanya dan segala macam. Apakah salah? Ya tidak. Gitu loh. Kita datang dengan yang namanya nasihat rasional.
kagak kemakan. Iya. Dan itu momok bagi setiap orang tua jika ngelihat putra atau putrinya ngeliat, oh, ini nggak benar nih. Gimana cara ngasih taunya? Nah, yang Mbak tanya tadi, bagaimana mengantisipasinya? Kalau menurut saya, kadang kalau di film ini kan anaknya udah terjerumus dulu. Ya. Kadang terjerumusnya itu ya membuka mata dia. Tapi kan kita nggak bisa membiarkan putra-putri kita terjerumus dulu habis itu baru datang ke kita kan. Bagus kalau hanya terjerumus terpleset kecil. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba kalau di Cinta Mati udah komplit Mbak. Apa aja nightmare seorang ayah di Cinta Mati ini udah kena di putrinya. Kena nightmare, saya nggak perlu spoiler di sini. Tapi nightmare ketakutan seorang ayah di Cinta Mati ini udah selesai. Udah chapter 1000 kali. yang si Rehan ini sampai karirnya berantakan segala macam. Tetap aja dia bilang kepada putrinya, ya sudah nggak apa-apa. Mau apa yang lu lakukan ini bukan hanya menghancurkan lu, tapi menghancurkan suatu dinasti. Nah pertanyaannya adalah, gue mau ngapain? Mau hajar dia lagi? Ya tidak kan itu. Nah makanya seperti saya bilang, waktu dan proses. Karena ya pada saat orang fall in love, hanya waktu dan proses yang bisa menyadarkan orang tersebut. Bukan kata-kata mutiara. Mungkin Mbak sering dikonsul kan, begini-begini menurut saya mungkin mereka depan Mbak, iya oke, tapi hatinya belum tentu. Karena melawan yang namanya perasaan dan cinta itu nggak mudah gitu ya Mas. Ya itu kan gifted dari Tuhan kan. Ya kan? Gitu Gifted yang dari susah Tuhan kan. dilawan. Iya dong. benar. Maksudnya itu kan Anugerah. ya orang kalau hidup tanpa cinta kan ya bukan manusia namanya mah. Hidup Iya. tanpa Cinta gitu kan. Kan bukan manusia kan. Manusia. Iya. Hewan aja ada cinta gitu loh. Iya. Nah, cinta itu kan elemen paling mahal yang dikasih Tuhan kepada kita. Tinggal makainya benar apa enggak gitu. Betul, jangan sampai terjebak pada cinta yang salah gitu. Kadang-kadang ya enak juga sih cinta yang salah. Kadang nggak salah juga ya. Juga salah berapa. Nggak salah tergantung dilihat dari sudut pandang yang mana gitu. Di waktu sudut pandang ya. Iya, waktu berada dalam masa sulit. Di tahun berapa sih waktu itu harus keluar dari Entertain. 2019 akhir. 2019. Oke, di 2019 saat itu gimana mengatasi kesulitan? Support system paling utama siapa? Diri sendiri. Oke. Jadi jangan pernah berharap afeksi dari orang lain. Tapi yang paling benar adalah afeksi terhadap diri sendiri. Rajin-rajin kalian memuji diri sendiri setiap pagi. Penting itu. Itu penting. Itu saya Self setuju. compassion ya. Berwelas asih terhadap Karena diri tidak kita. di dunia ini tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita sendiri kecuali ya kita sendiri. Ya. Jangan pernah menunggu matahari, jadilah matahari duluan gitu. Dan disitulah awal jadinya kita tahu kalau sebenarnya ya sebenarnya yang menyelamatkan ya kita lagi. Dan itulah buktinya dari penyakit ini gitu. Jadi nggak mengandalkan siapapun, tapi kemudian sebenarnya nggak ngandalin, cuma orang yang tidak yang tidak in-depth dengan penyakit ini akan sulit juga. Dan Ali nggak pernah menyalahkan itu. Oh lu nggak paham lu gitu, nggak. Karena memang ini sangat enigma gitu loh, susah untuk dijelasin. Jadinya ketika baik aja orang gitu, itu jadi cukup. Cuma balik lagi, walaupun itu bukan halnya, tetap kepada diri kita lagi yang harus fight terhadap penyakit itu. Oke, jadi balik ke kita sendiri untuk kemudian semangat, nggak terima aja tapi lawan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen party pertanyaan titipan. Jadi sebelumnya kita udah nanya ke Gue Sehat di community, dan ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Gue Sehat yang akan ditanyakan ke Mas Jeremy dan Aliando. Oke, nah pertama Ali dulu. Ya. Pernah nggak terjebak dalam toxic relationship? Nggak pernah pacaran nggak? Oh. Ini sekarang pacar pertama. Beneran? Iya, nggak pernah pacaran. Jadi biasanya gue nggak, makanya fun terus ya jawabnya ya. Gitu, jadi, tapi OCD gitu kan. Yang bikin stresnya OCD-nya itu loh. Tapi kalau misalkan terjebak di kalau relationship secara global ya, sering kayak pertemanan, grup gitu ya. Itu sering banget. Dan itu sangat gak sehat gitu. Dan gue pernah di salah satu fitnah terbesar gitu.
fitnah-fitnah itu loh yang bikin gue menjadi hancur juga gitu gue. Oke. Dan saat itu mengatasinya gimana, Li? Ini bukan toxic relationship, ini toxic country namanya. Oke. Toxic city. Oke. Jadi ini kita luas ya. Heeh. Ngomong ini bukan secara sekelompok, tapi secara konstitusi gitu. Ini toxic gitu di era 2014 sampai sekarang tuh. Yang pada akhirnya tapi itu bukan yang gue fokusin juga, karena komunitas-komunitas ini yang berakar, yang sampai anak-anak, ya misalnya di 2017 maksudnya gue tuh kelas 2 SMA, umur gue 17, dan gue udah bertemu dengan orang-orang masih profesional lainnya gitu, dan gue berhadapan dengan mereka, sampai dengan anak-anak seumuran gue udah pada profesional gitu ya, dan gue masih dalam masalah ini dan ini belum selesai sampai sekarang. Gitu. Oke, jadi masih strugglingnya ada. Masih. Oke, nah sekarang kita ke Mas Jeremy. Pertanyaan yang mungkin sudah sering juga ditanyakan gitu kan ya, Mas Jeremy, Mbak Ina sudah bertahun-tahun menikah, awet. Apa resepnya gitu? Apa resepnya? Coba tolong dibagikan. Ini yang baru memulai relasi nih Om, katanya mau tahu banget resepnya. Sebenarnya gitu. Gini, pertanyaan itu sudah sangat tidak asing bagi saya. Gini Mbak, saya tidak bisa menjawab gini. 28 tahun pernikahan itu tidak bisa saya jawab 1 jam atau 2 jam. Tapi saya kasih fundamentalnya aja. Namanya juga rumah tangga. Anak tangga ya. Ada step 1, step 2, step 3, step 4 sampai seterusnya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah pada saat kita menikah, kesadaran pernikahan itu kan nggak gampang dan sulit sebenarnya. Sulit loh. Kalau kita menyadari sulit, nggak gampang. Menurut saya lebih gampang kerja di kantor atau berkarir atau tapi pernikahan itu nggak gampang menurut saya. Nah, menurut saya tiap 5 tahun tuh pernikahan tuh ada storyline barunya. Setiap pernikahan tuh per 5 tahun tuh ada cerita baru lagi, cara menanggulanginya lagi. Itu per 5 tahun akan berubah seiring seumur pasangan ini berinteraksi apa tidak. Oke. Kalau pasangan ini tidak berinteraksi, itu menurut saya time bomb. Kan banyak pasangan yang ingin sekali menjaga estetika, komunikasinya, semua dibuat formal. Menurut saya itu yang bahaya. Karena sebenarnya dalamnya dia nggak tahu. Oke? Saya kebetulan tidak. Kita cukup terbuka membicarakan apa saja. Dengan resiko Anda harus punya maturity level yang baik. Kalau tidak punya maturity level yang baik, dikomplain, diprotes, di-IP marah, berarti ya selesai. You're gone. You failed ya. You failed. Nah, satu, yang kedua, bagi pasangan mungkin yang mereka lupa adalah pada saat mereka bertemu dalam suatu matras yang 2x2 atau 2x3 tersebut, dia mesti ingat si pasangan ini kan dengan latar belakang budaya, kultur, sosial yang berbeda. Kan baru ketemunya dia berapa bulan atau berapa tahun atau berapa 10 tahun, tapi yang nenek moyangnya mau mewarisi kultur budaya itu kan kita nggak tahu. Apa yang dibawa itu loh, kejiwaannya dan segala macam berkumpul. Nah, saya orangnya selalu saya minuskan 40%. Saya minuskan semuanya 40%, bahwa tidak ada yang namanya pernikahan seperti Cinderella story itu hanya di buku, Mbak. Oke. Kalau selalu saya minuskan 40%, bahwa nggak ada yang semua itu harmonis apa kayak film-film Hollywood dan segala macam. Menurut saya pada saat saya sudah meminuskan 40%, saya sudah bisa memanage ekspektasi saya. Apakah itu salah? Enggak. Buktinya bertahan sampai sekarang. Jadi saya pakai rumus itu dan saya bilang kepada teman-teman saya pasangan muda, tolong siapkan ruangan 40% untuk Anda bergumul di situ. Tapi kalau udah nyerepet 50-51, ya sudah. Itu berarti gagal. Tapi kalau 40, itu karena di 40 itu kan banyak, Mbak, faktornya banyak sekali. Kebosanan, ekonomi. Rumah tangga ini cuma 5 kok. Ekonomi, kebosanan, urus anak, moral, nilai moral keluarga tuh apa ya, keluarga ini religi apa enggak. Satu lagi, ini faktor X yang Anda nggak pernah tahu apa yang terjadi. Udah minus 45 nih aja sebenarnya. Udah di situ-situ aja kok. Mbak, kalau ketemu orang yang konsul pasti ketebak nih. Oh ini. Kalau pasangan muda mungkin si ceweknya bilang, oh pasangan gue udah nggak kerja, gue udah nggak bisa sama dia. Itu
Kalau yang laki-laki bilang, wah nih nggak menarik nih begini, gue ketemu orang, beda lagi gitu loh. Udah itu Masakannya gak enak, di situ-situ semua. keteknya bau. Ketek bau, cerai langsung. Jadi itu yang di manage ya. 5 itu di manage, berikan ruang juga untuk nggak sepenuhnya itu 100%. Ruang Beda- toleransi Yes, sebenarnya. ruang toleransi. Nah, ruang toleransi, orang kalau bertoleransi kan butuh yang namanya apa, Mbak? Maturity. Nanti ya sama nih saya mesti bilang nih ke podcast. Saya bilang kepada teman-teman saya yang pria. Anda mesti ingat bahwa lawan jenis Anda itu kan wanita. Mereka dikasih Tuhan yang namanya tiap bulan Sorry. ini period time. Di mana period time itu namanya hormonal issue. Emosi mereka terganggu, bukan terganggu, emosi mereka karena period itu menjadi tidak stabil. Ya jangan kau bikin problem di period itulah gue bilang. Kenapa? Karena nanti kalau lu bikin problem di period itu, dia ngucap nih. Ngucap ya Mbak ya. Tiba-tiba menurut lu kena harga diri lu. Nah nanti tiba-tiba lu ngucap balik. Ya bubar barang itu. Bubar langsung. Kurang ajar kamu berani ngomong gua selesai. Itu yang banyak terjadi. Kenapa begitu? Ya gua ngomongin gini. Akhirnya gue bilang bro. Itu ada engine yang dikasih Tuhan tiap bulan. Pada saat masa seperti itu ya namanya juga wanita ngomel ini itu udah paketnya lah gitu loh. Menurut saya ya. Nah jangan itu dijadikan burden di kepala kita. Nah, itu lagi-lagi untuk punya mindset yang seperti itu perlu kedewasaan berpikir dan secara emosi. Ya, betul. Betul bukan? Keren. Menurut saya kan tanya kenapa bisa 28 tahun. Itu dia jawabannya. Salah satunya kan nggak bisa panjang. Ya. 24 jam podcast. Iyalah kalau ngebahas 28 tahun. Ya. Banyak faktor yang lain. Tapi fundamentalnya itu dulu. Nah, Setuju. Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan buat Mas Jeremy dari community gue sehat yang lain. Sebagai ayah dari 2 anak, satu laki-laki 1 perempuan, susah mana membesarkan anak laki-laki dan perempuan? Oke. Dua-duanya punya uniqueness atau cara yang berbeda. Anak laki-laki kita ajarkan untuk mereka bisa belajar survive, belajar bahwa hidup itu pain, part of the pain gitu loh. Kalau ada challenge dan segala macam, itu ilmu saya kepada putra saya. Kalau kepada Valerie, karena memang kan gini loh Mbak, saya bilang juga ke pasangan saya, Matthew sama Valerie 2 karakter yang berbeda, treatmentnya nggak bisa sama. Rumus nih nggak bisa sama nih. Rumus mesti berbeda. Rumus bicara, cara penyampaian, cara artikulatif dengan mereka berdua ini mesti berbeda. Kita mesti memahami itu dulu. Kalau anak perempuan kita selalu berharap kan Mbak, semoga lingkungannya, tatanannya, pasangannya menjadi baik. Kan gitu. Karena kan perempuan kita mengharapkan dia mendapatkan pasangan yang baik. Sehingga dia bisa tumbuh berkembang menjadi wanita yang dicintai. Sampai selesai lah. Kalau anak cowok kita bilang kamu harus belajar jadi leader, harus punya sikap gitu loh. Bucin ya boleh-boleh aja bucin gitu loh, tapi jangan sampai kayak begitu-gitunya. Itu yang saya selalu educate kepada mereka at this stages ya. Kan dimana mereka udah tumbuh kembang sekarang gitu loh. Kita mengharapkan mereka ya artinya ya itu yang kita harapkan, lebih ke mental development biasanya. Jadi kalau basic kan mereka udah mendapatkan basic akademi dan segala macam. Menurut saya lebih penting adalah pelajaran hidup yang mereka dapatkan dari day to day gitu. Karena itu akan jadi value yang sadar atau nggak sadar mereka akan pegang dan bawa terus sampai mereka sampai dewasa gitu ya Mas. Oke, jadi itu ternyata anak laki-laki, anak perempuan, dua-duanya punya cara yang berbeda. Nanti kalau ibu-ibunya mau nanya langsung juga boleh kok. Oh boleh. Khusus ibu-ibu aja Mas. Iya, bapak-bapaknya sudah kerja. Bapaknya sudah kerja. Oke, sekarang kita mau masuk ke segmen yang berikutnya, yaitu segmen silat atau konsultasi kilat. Nah, di sini gantian. Mas Jeremy atau Ali mungkin ada yang punya pertanyaan gitu kan ya, terkait boleh seputar relationship, keluarga atau apa aja kita obrolin di sini, nanti gantian. Aku nanya Mbak gitu. Iya boleh. Lu dulu ada deh. Pertanyaan nggak? Apa ya? Kalau belum gue dulu. Ya,
ini menurut pemahaman saya, Mbak. Iya, betul. Menurut saya pribadi, ya, saya ngelihat norma sosial yang terjadi di situasi kita sekarang ini, menurut saya ya, karena saya orang media, saya lihat norma sosial, norma kepatutan, apa ya, standar normatif atau bare Ya. minimum itu apa namanya? Bare minimum Ya. itu ya Standar normatif. minimum norma. Ya, Konformitas. menurut saya, ini menurut saya ya, Ya. karena saya melihat, menurut saya itu Mbak kan orang yang sering menerima keluhan atau tempat pembuangan nih istilahnya. Menurut Mbak, kita memang berada di situ atau sudah di situ, atau kita memang jauh, memang sudah di dalam ember tersebut. Di mana norma secara sosial tuh udah benar-benar di bawah gitu ya Mas maksudnya, atau? Iya, saya ngelihat normatif sosial itu seperti kenapa? Karena saya lihat di media kok Mbak, ngeri sekali ya perilaku orang gitu loh. Ya. Karena kan kita dikasih Tuhan tuh ada yang namanya intuitif. Threshold Iya. kita tuh di mana gitu. Iya, kan ada yang normatif kan. Kita kan Iya, dikasih intuitif, Mbak. Ya, Kita benar. mau berbuat jahat, kita diingatin sama intuisi kita. Ya. Kita mau berbuat ini, kita diingatin. Menurut saya itu kita mengalami degradasi secara general. Itu yang saya mau tanya. Betul. Karena kalau berdasarkan pengalaman praktek, memang kunjungan klien karena hal-hal yang kok gitu ya sekarang. Sepertinya nggak harusnya seperti itu gitu. Itu banyak terjadi. Nah, kalau dilihat penyebabnya mungkin banyak normalisasi yang dianggap hal-hal yang tadinya mungkin kita anggap ini harusnya nggak gitu. Tapi banyak yang pada akhirnya menormalisasi hal itu melalui sosial media. Apakah itu benar terjadi di bawah atau di gunung esnya saja, tapi setidaknya itu kan terpapar ke masyarakat bahwa ini something yang boleh kayak gini, nggak apa-apa kok, banyak orang yang melakukan itu. Padahal ketika kita balik lagi ke intuisi kita secara moral, kemudian value-value kita sebagai human being, itu salah loh, itu enggak loh. Gitu. Dan itu kadang mendapatkan penguatan positif dari masyarakat yang pada akhirnya bilang, oh nggak apa-apa itu, banyak kok yang melakukan, it's okay loh, itu nggak apa-apa banget untuk seperti itu. Sehingga makin kuatlah itu, karena kan dapat reinforcement yang positif lagi dari lingkungan gitu Mas. Kenapa itu terjadi? Kalau saya melihatnya satu, ada pengaruh dari akses terhadap informasi itu kan makin banyak dan terbuka. Dan itu tidak diimbangi dengan edukasi yang tepat terkait dengan apa yang benar, apa yang salah. Basic value yang hadir dalam keluarga yang seharusnya keluarga itu mengajarkan yang tepat tuh seperti ini. Dan itu balik lagi kan dibangun dari model komunikasi yang perlu ada kedekatan emosi di sana, itu nggak ada. Sehingga pada akhirnya informasinya banyak masuk tapi nggak diimbangi dengan yang benar, knowledge yang benar salah, atau value yang benar tentang manusia terus gimana sih, human being seperti apa sih. Banyak PR pemerintah dong. PR kita semua kayaknya. Dan kayaknya juga kalau secara psikologi ya, banyak hal sebenarnya yang mungkin orang-orang psikologi gitu ya paham dan belum siap untuk ngumumin ke masyarakat sebenarnya. Karena masyarakatnya belum siap untuk menerima informasi itu. Gitu sih. Aku boleh tanya nggak, kenapa harus tunggu siap dan gak siap? Kenapa nggak langsung aja kasih tahu? Maksudnya kasih tahu tuh konteksnya gimana nih? Kayak misalkan gini, jadi pernah ngobrol sama salah satu psikolog. Jadi kenapa lu harus ngomongin sekarang? Nanti aja, lu nggak usah umbar-umbar. Masyarakat belum siap. Nah itu kenapa harus antara ada siap dan gak siap? Kenapa nggak semuanya aja dikasih tahu? Soal apa yang terjadi di muka bumi gitu misalnya, atau di masyarakat sekarang gitu. Oke. Ya, artinya bahwa ini loh landscape yang kejadian di masyarakat kita ini sebenarnya sudah mundur gitu loh. Sudah mundur, sudah terdegradasi dan segala macam. Ya, kalau saya secara pribadi ngelihatnya seperti itu. Karena saya mungkin pakai parameter zaman dulu kali ya. Parameter zaman. Cuman secara saya ngelihat gerak-gerik manusia pada umumnya lah Pak di sekitar saya yang selalu sibuk dengan afirmatif, dengan validasi dan segala macam gitu. Biarpun akhirnya waktu saya bertanya kepada mereka, kenapa kamu lakukan ini? Ya society-nya ke sana. Jadi kalau mereka cara berpikirnya bahwa semua orang seperti ini, dan berarti kan tidak ada korektifnya gitu loh. Nah menurut saya itu cukup bahaya. Cukup bahaya. Karena memang akan mengarah ke sana dan menormalisasi, menganggap semua yang terjadi yang menurut kita itu nggak tepat, dianggap sebagai suatu hal yang bisa diterima pada akhirnya. Ya itu bahaya. Ya betul. Itu bahaya. Kalau menurut saya, makanya saya bilang penurunan, degradasi kan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apa namanya IQ, dalam bentuk SQ, dalam bentuk ini ya turun gitu loh. Iya benar. Gimana bangsanya mau bersaing?
Iya, karena memang kita kan yang dikontrol. Oke, ada pertanyaan nggak, Ali? Tadi udah kali ya? Oh, udah. Oke, kalau begitu seru sekali obrolan kita hari ini. Nanti kalau bicara mengenai keluarga, mental health, kemudian sosial itu emang nggak bisa singkat. Ya. Rame gitu pembahasannya, meriah gitu kan ya, karena akan ke mana-mana gitu nyenggolnya. Oke, terima kasih banyak buat Ali, terima kasih Sama-sama. banyak buat Thank you. Mas Jeremy Thomas yang sudah berkenan hadir. Sukses untuk series Cinta Mati yang disambut baik gitu ya oleh penonton dan semoga mendapatkan jutaan penonton. Dan geng sehat jangan lupa untuk tonton terus Cinta Mati di WTV setiap hari Jumat dan Sabtu jam 6 sore. Betul kan ya? Betul. Oke. 6 sore, 6 Jumat dan sore. Sabtu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di ngoprek berikutnya dan bye.